Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din al-batan matinan baina qulubil mu'minin alladhina kullu syai' wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhina taba nufusuhum wa safar qulubuhum fakanu humus sadatul mansurin amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya pada hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat subuh dan berpuasa yang hari ke berapa niki pun? 15 atau 16 nih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita ingat beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu semuanya, beliau mengatakan bahwa afdhalus syuhur syahrul Ramadan, bahwa sebaik-baiknya bulan daripada bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW niku membagi bulan Ramadan menjadi 3 fase. Fase pertama adalah di anna awwalahu rahmatun, 10 hari pertama. Fase pertama adalah 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah hari-hari penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfiratun, dan 10 hari di pertengahan bulan Ramadan seperti sekarang niki merupakan hari-hari penuh dengan maghfiratun, yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan hari-hari terakhir yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan mulai dari tanggal 20 sampai 30 niki merupakan itqun minan nar, yaitu kita semuanya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas api neraka daripada yang diciptakan oleh Allah. Namun pada kesempatan kali ini yaitu 10 di pertengahan bulan Ramadan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati hari-hari ini merupakan hari pada maghfirah atau ampunan. Ampunan dari segala dosa-dosa kita, waktunya kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dikarenakan pada pertengahan Ramadan niki ada suatu malam yang mana malam itu diturunkannya mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malam nuzulul Quran, yang mana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kita semuanya niki dianjurkan di dalam Ramadan niki untuk selalu mudarasatul Quran, membaca Al-Quran, sehingga disebutkan fakana ajwadun nas inda Jibril annahu Nabi Muhammad SAW ila kulli syai', bahwa paling dermawannya manusia ketika itu adalah Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ketika awal pertama kali diturunkannya Al-Quran melewati malaikat Jibril, beliau sangat bahagia sehingga beliau bersedekah kepada orang yang lain, kepada para sahabat dan kepada para yang lainnya. Dikarenakan ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang menerima mukjizat pertama, yaitu diturunkannya Al-Quran. Dan juga bagaimana salah satu imam kita yaitu Imam Syafi'i, ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan niki sebanyak 60 kali dalam waktu bulan Ramadan saja. 60 kali, bayangkan 60 kali diisi hari-harinya pada malam-malamnya dengan membaca Al-Quran. Bagaimana guru daripada Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, yang mana Imam Malik setiap harinya di selain bulan Ramadan beliau kegiatan sehari-harinya niku mengajar dan mengajar, membuka majelis ta'lim dan sebagainya, kecuali di bulan Ramadan Imam Malik tidak lagi mengajar dan tidak memberikan majelis ta'lim, akan tapi beliau meliburkan segala pengajiannya karena dikhususkan di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Maka daripada itu
dengan kita membaca Al-Quran turunlah maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena konsepnya adalah atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perkara-perkara dosa kita dengan kebaikan. Dalam artian ketika kita semuanya kulo kali panjenengan niki mempunyai kesalahan-kesalahan, mempunyai maksiat, mempunyai hal-hal bersifat dosa, maka agar supaya dosa-dosa tadi hilang, maka sertakan setelah amal dosa itu kita sertakan amal perbuatan baik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Apakah harus seperti Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan khatam 60 kali? Buatan. Pasti tidak kuat. Boleh, yang enggak apa-apa sedikit, yang penting istiqamah. Kalau tidak bisa satu hari satu lembar, satu hari satu maqra'. Kalau tidak bisa satu hari satu maqra', satu hari satu baris. Tidak apa-apa, yang penting kita membaca Al-Quran. Kalau tadi Nabi Muhammad SAW membagi Ramadan niki menjadi 3 fase, 10 hari pertama, pertengahan, dan yang terakhir. Sekarang Imamuna Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi orang-orang yang sedang berpuasa menjadi 3 golongan. Kalau tadi bulannya, yang sekarang orang-orangnya. Imam Ghazali yang qasimu ila 3 derajat. Imam Ghazali membagi orang-orang yang sedang berpuasa niku menjadi 3 derajat. Derajat yang pertama nopo? Derajat yang pertama niku puasanya orang awam. Gimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam adalah annahu yakuffu 'anil at'imah wal masyribah wa ma wasala ila al-batni. Puasanya orang awam nggih tidak makan dan tidak minum. Dari subuh, dari sahur sampai menjelang maghrib tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu yang dapat menyebabkan kita batal puasa. Sudah sampai di situ puasanya orang awam. Sedangkan derajat yang kedua nopo niku puasanya orang khusus, saumul khusus. Bagaimana kata Imam Ghazali puasanya orang khusus? Puasanya orang khusus selain dia meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan anil jawarihi minal athami wal makari. Selain dia tidak makan, tidak minum, dia juga meninggalkan segala anggota tubuhnya dari perkara dosa. Lisannya tidak ghibah, penglihatannya tidak melihat hal-hal yang mensifati syahwat, pendengarannya tidak mendengarkan hal-hal kejelekan. Nah, niku puasanya orang khusus. Makanya disebutkan kam min shaimin laisa lahu shaumuhu illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dikarenakan nopo? Dia benar berpuasa perutnya tapi lisannya tidak berpuasa. Kakinya tidak berpuasa, tangannya juga masih sedang mencuri. Sedangkan yang terakhir kata Imam Ghazali, derajat yang paling tinggi niku selain yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khusus, yang terakhir adalah puasanya khususil khusus. Khususnya orang khusus. Bagaimana itu puasanya orang khususil khusus? Selain dia menahan lapar dan minum, selain dia juga menjaga anggota badannya mulai dari kaki, tangan, lisan sebagainya dari perkara yang haram, maka dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan hal duniawi. Sampai dikatakan kalau puasanya orang khusus tidak ingat kepada Allah atau ingat kepada duniawi, itu sudah batal puasanya. Itu saking khusus, dan biasanya puasanya khususil khusus ini adalah puasanya para nabi, para orang soleh, dan para muqarrabin yang dekat kepada Allah. Nah, sekarang kulo kali panjenengan niki termasuk yang mana? Nopo sing awam, nopo sing khusus, nopo sing khususil khusus. Nah, mari kita introspeksi diri masing-masing, kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan nilai pahala puasa kita, karena kalau umpama kita hanya mencegah dari makan dan minum, akan tapi kita masih ghibah dan sebagainya, maka memang betul puasa kita sah,
tapi nilai daripada pahala puasa kita bisa habis. Semoga kula kali panjenengan bisa termasuk golongan yang nomor 3 tadi yang disebut oleh Imam Ghazali, yaitu puasanya orang khusus. Selain kita menahan dari lapar dan dahaga, kita juga menahan anggota badan kita agar tidak mencaci, memaki orang-orang di sekitar kita, dan kita selalu mengisi hari-hari kita kelawan zikir, membaca sholawat, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikiran-pikiran duniawi kita jauhkan terlebih dahulu, kita fokuskan untuk amal kita untuk menjelang hari akhirat. Mungkin niku saja Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dapat kami sampaikan. Semoga kula kali panjenengan bisa tergolong orang-orang puasanya khusus dan juga kita bisa memanfaatkan di pertengahan bulan Ramadan niki dengan selalu membaca Al-Qur'an. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wallahul mursyid ila aqwamir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.